Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ayah, bunda, sahabat-sahabat orang tua, sahabat-sahabat guru semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu terus semangat ya, ayah, bunda semuanya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, Ayah Bunda, hari ini kita bertemu kembali bersama saya di kelas Ar-Rasyid Academy for Parents ya. Jadi Alhamdulillah sekarang kita punya skema untuk belajarnya melalui online dulu, baru kita akan diskusi di hari yang sudah akan kita tentukan. Mudah-mudahan akan lebih efektif dan kita bisa sama-sama lebih bisa eh, banyak hal yang bisa kita gali atau kita persiapkan untuk pertemuan kita nanti. Nah, baik teman sahabat ayah bunda, di sesi kali ini kita membahas tentang untuk seorang orang tua ini membahas tentang kelas bakat. Di waktu lalu mungkin tahun lalu ketemu dengan saya kita bahas portofolio ya. Alhamdulillah kali ini kita bisa jumpa lagi bersama saya dengan di kelas bakat juga. Setelah kemarin kita terakhir dengan orang tua itu dengan Bu Dandia ya di kelas emosi terkait emosi. Nah, sekarang saya akan membahas terkait ini materi kita hari ini adalah hal yang sama kemarin saya sampaikan kepada anak-anak kita semua saat pembuatan di kelas bakat untuk pembuatan portofolio bakat siswa kita semua. Ya, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah ya, lebih dekat dengan anak melalui 34 bahasa bakat. Nah, Masya Allah ya, ternyata bahasa bakat itu sangat banyak ya Ayah Bunda ya. Biasanya kita taunya hanya bahasa bahasa ibu, bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa asing lainnya. Ternyata selain bahasa cinta ada juga bahasa bakat ini yang ternyata kita perlu tahu sehingga bisa meminimalis hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya kadang-kadang kita karena nggak paham, sering dari konflik, berantem atau ribut ya dengan anak-anak. Nah, bahkan jangankan anak-anak dengan orang dewasa aja, dengan pasangan kita aja, kalau kita nggak paham dengan bahasa bakatnya, pasti akan jadi sebuah masalah ya. Tapi saat kita mengetahui, memahami, kemudian mampu menstimulusnya atau mengarahkannya, insya Allah akan meminimalis hal-hal yang tidak nyaman tersebut. Hari ini kita kelas bakatnya lebih dekat dengan anak melalui 34 bahasa bakat. Ya, seperti kemarin mungkin Alhamdulillah Ayah Bunda sudah dapatkan ya saat progress report kemarin di Januari sudah mendapat raport dari sahabat-sahabat guru. Nah, ternyata di Arasid itu ada rapotnya beberapa macam ya Bun ya. Yang pertama tadi dapat akademis yang disampaikan oleh orang tua, maaf oleh guru kepada orang tua. Di sini kami menyampaikan tentang rapot perkembangan siswa, baik kognitifnya, bahasa, sosial, psikomotoriknya, kemudian juga karakter dan segala afektifnya dan segala macamnya ya Bun ya. Di rapat perkembangan tersebut juga terkait dengan capaian-capaiannya, bukan capaian materinya, tapi capaian kepada kemampuan anak untuk bisa ataupun sudah sejauh mana kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu atau memahami dan segala macamnya. Yang kedua adalah Ayah Bunda juga kemarin mendapatkan rapot ya Bun ya, progres portofolio bakat yang kita laporkan di semester 1. Alhamdulillah di semester 1 kami pun juga saya masuk ke dalam kelas anak-anak untuk membersamai.
pembuatan portofolio bakat ini. Nah, memang portofolio bakat ini seperti disampaikan sebelumnya tahun lalu sudah lebih detail juga saya sampaikan. Kita mengcapture beberapa kegiatan yang kita anggap besar saja, kita anggap penting mewakili banyak hal. Sebetulnya kalau portofolio bakat ini pun juga bisa ayah gunakan, ayah bunda sehari-hari bisa lihat lagi. Tapi namanya portofolio artinya sesuatu yang memang betul menjadi konsen kita, menjadi kesenangan anak ataupun sesuatu yang berharga bagi anak-anak kita. Jadi kegiatan-kegiatan besar itulah yang kami anggap sebuah kegiatan yang luar biasa, yang menarik dan itu anak-anak sukai. Insya Allah di akhir semester, insya Allah akan dapatkan juga raport gaya belajar. Artinya raport berdasarkan multiple intelligent observation. Berdasarkan raport untuk melihat bagaimana kecerdasan siswa kita yang beragam dan bagaimana kita memantik melalui menstimulus belajarnya melalui gaya belajar yang tepat untuk Anda. Nah, ini mungkin nanti kita bahas lagi di sesi yang lain ya Bunda Ayah ya. Sekarang kita bahas kepada eh, portofolio bakat yang sudah dihasilkan oleh anak-anak kita dan sudah diberikan pada ayah bunda semua. Nah, jika mengenal bakat bunda ayah, masih ingat kan ya tentang bakat itu apa? Nah, biasanya kan kita bakat itu melihatnya dari aktivitas ataupun juga aktivitas anak-anak seperti jago nari, jago nyanyi, jago renang, jago baca puisi dan segala macamnya. Nah, buat anak-anak tertentu bahkan kita orang tua juga bingung ya saat melihat anak kita bahwa kenapa ya anakku kok nggak bisa ada sesuatu yang menonjol yang keren banget biasa-biasa aja semuanya gitu. Nyanyi biasa, aktivitas sama teman biasa, bikin Lego biasa, kayaknya semua itu agak-agak biasa-biasa aja gitu nggak kelihatan. Nah, nanti kita harus pulaskan pandang lagi bahwa bakat itu pun juga eh, ternyata bukan hanya sifatnya dari aktivitas fisik saja, tapi bakat itu adalah kita bisa melihat dari pola pikir, nah, pola pikir, kemudian tindakan ya, tindakan dan perasaan yang dilakukan berulang-ulang dan secara alami. Nah, ini pun saya sampaikan pada anak-anak kita semua bahwa bakat itu kita jangan merasa tidak bisa atau tidak hebat karena melihat teman-teman kita yang jago ini itunya. Tapi kita mungkin bisa punya kekuatan di sisi yang lainnya. Kita bisa daripada di pikiran kita, kemudian hati, perasaan, maupun tindakan ya. Tindakan yang bumi dengan fisik ya dilakukan secara berulang-ulang dan alami. Artinya secara alami itu ya tidak kita buat-buat atau anak-anak tidak kita paksakan. Tapi bagaimana kejadian alami pun terlihat. Walaupun kegiatan-kegiatan tersebut dirancang. Sama halnya ya saat di sekolahan pun ada kegiatan yang kami rancang, tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang memang anak-anak ternyata alami. Apa sih alami itu? Ya saat mereka bermain, saat istirahat, saat melakukan aktivitas, saat berinteraksi, saat ngobrol, banyak hal yang bisa kita observasi dari anak-anak kita. Nah, dari kenal bakat ini, kita bisa mengenal dari tiga macam. Artinya ada 34 sifat bakat yang bisa kita amati, kita observasi, kita cermati di anak-anak kita. Ada juga dari 114 aktivitas. Nih ya, yang kemarin tahun lalu kita bahas ini 114 aktivitas. Ada sifat aktivitas yang sifatnya fisik, kemudian juga aktivitas yang 99-nya yang lengkap ya tadi dari perasaan, tindakan maupun pikiran itu menjadi sebuah aktivitas. Jadi 114 aktivitas. Dan 30 peran bakatnya. Kemarin tahun lalu kita sudah banyak mengupas dari 114 aktivitas pada anak juga. Di tahun sekarang, kelas bakat kami kembangkan kembali pada anak-anak untuk semakin mengenal sifat bakat ataupun bahasa bakat dari anak-anak kita semua. Nah, jika kita bicara bahasa bakat, bukan berarti kita sudah bisa menetapkan anak-anak kita bakatnya apa. Tapi selain mereka tujuan utamanya adalah mengenal diri mereka sendiri, lalu mereka semakin kuat dengan konform dengan apa yang mereka tentang mengerti tentang diri mereka dan memahami dengan orang lain. Artinya mereka tidak menjadi minder gitu saat seseorang punya kelebihan karena kita yakin kita semua punya potensi yang sudah Allah berikan. Nah, juga dari potensi bakat ini eh, kita sama-sama mewujudkan syukur kita pada Allah bahwa Allah memberikan kita banyak sekali potensi yang perlu kita gali. Ini kami sampaikan pada anak-anak kita sehingga dalam materi tahun ini kita membahas lebih pada sifat bakatnya.
Mengapa hal ini penting? Artinya jangan sampai Sami menyampaikan di sekolahan pada anak-anak yang Masya Allah luar biasa banget Bunda, antusias banget mereka untuk mengenal diri mereka. Bahkan mereka berani bertanya, Miss ini apa, Miss ini itu artinya apa, dan segala macam luar biasa. Bahkan saya tidak prediksi juga ya anak-anak yang level bawah kelas 2-an gitu juga sangat antusias untuk semakin mengenal diri mereka gitu. Dan mereka juga semakin bisa memahami, oh aku tuh iya begini, aku begitu, karena mereka eh, kita kenalkan untuk semakin mengenal diri mereka ya. Jangan jangan hanya bisa mengenal orang lain ya. Kecenderungan kita orangnya umumnya sangat mudah untuk menilai seseorang, orang lain ya Bun ya, atau ayah. Tapi ternyata sangat susah untuk menilai diri kita sendiri atau menilai anak-anak orang-orang terdekat kita. Nah, mudah-mudahan dengan membangun seperti dari sejak di kelas 1 ya, buat anak-anak kita di Arashi, eh, sampai kelas 6 nanti, anak-anak kita sini sudah semakin terbentuk, ya, terbentuk untuk membangun konsep dirinya, mengenal dirinya, dan akhirnya konsep dirinya pun akan semakin kuat. Nah, harapan kami seperti itu, jangan sampai nanti saat SMP, sekolah menengah, di sekolah lain mungkin dan lain-lainnya dengan banyak interaksi orang baru, lingkungan baru, akhirnya terbawa-bawa. Makanya banyak orang bilang bahwa anak-anak SMP itu sedang mengenal jati diri ya, banyak seperti itu. Sehingga banyaklah orang-orang yang salah gaulnya dan segala macam karena tadi mereka tidak pernah mengenal dirinya, akhirnya hanya bisa ikut-ikutan karena ingin dianggap jagoan, ya mungkin seperti itu. Nah, yuk kita sama-sama eh, di 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 waktu ini sampai ke depan yang mungkin saat ini sudah kelas 6, kelas 5 atau kelas 4, yuk sekarang sejak awal inilah kita observasi anak-anak kita, amati anak-anak kita untuk sejauh mana bakat yang dimiliki. Miss, boleh nggak sih tes aja langsung biar nggak susah observasi? Nah, Bunda baiknya ya kalau untuk anak-anak SD nggak usah ada tes-tesan dulu, observasi aja ya. Karena tes itu juga sifatnya kan hanya apalagi kalau masih 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 anak-anak usia dini itu masih masih di bawah itu hanya sifatnya belum permanen, baru hanya bisa sampai 1 tahun aja. Nah, tugas kita tumbuhkan saja sense of ayah bunda semuanya, feeling ayah bunda semua untuk mengamati, mencermati apa yang saja yang anak-anak kita lakukan, anak-anak yang kita rasakan dan segala macamnya untuk mengenal lagi bagaimana kondisi anak-anak kita. Nah, insya Allah itu pun akan lebih kuat nanti saat dia dewasa ataupun saat ujian bisa assessment. Ya, kalau di talent mapping dia talent mapping itu kita pakai tools talent mapping saat anak-anak sudah bisa dimatakan matang ya atau 15 tahun ke atas lah untuk bisa melakukannya. Harapannya pun juga sama, saat kita orang dewasa, ayah bunda paham tentang talent mapping ataupun mengenal bakat ini akan sangat penting sekali berguna untuk anak-anak kita yang lainnya. Bukan hanya satu anak aja, bisa memahami pasangan, bisa memahami anak kita ya, satu, dua, tiga, empat, mungkin ya ada beberapa anak kita, ataupun keponakan, ataupun anak-anak yang lainnya, itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi, kita akan menjadi keluarga yang sadar bakat, sekolah yang sadar bakat, ya, lingkungan yang sadar bakat. Nah, baik Ayah Bunda. Ini ada 34 sifat bakat, aktivitas 114 dan peran. Kita akan banyak bahas tentang 34 sifat bakat atau 34 bahasa bakat ya. Nah, mengapa sifat? Nah, 34 sifat ini menjadi sifat yang produktif Ayah Bunda. Bukan sifat yang sifatnya sifat moral, tapi bukan sifat yang berarti karakter ya atau karakter moral, tapi pada karakter produktif. Sifat atau bahasa bakat apa yang menjadikan anak-anak kita mampu lebih produktif dari bahasa bakat yang dia miliki. Sehingga aktivitas-aktivitasnya pun akan semakin kuat juga aktivitas apa yang tepat dengan eh, bahasa-bahasa bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Inilah yang kami berikan, nah, Bunda, ke saat masuk kelas kemarin. Kita tidak hanya membahas dari strength cluster map saja sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini 114 aktivitas yang sudah, ini kalau ini versi orang dewasa yang sudah hasil assessment full. Jadinya lebih berwarna. Tapi buat anak-anak kita masih berwarna hitam dan merah saja.
Artinya merah itu adalah yang menyala yang gue banget ibaratnya ya, tapi yang hitam itu yang aku nggak suka ataupun bukan aku lah gitu ya. Sederhananya masih seperti itu karena memang mereka masih mengenal, berusaha untuk mengenal dirinya dulu. Selain, selain dari yang sebelah kanan ini, selain cluster map ini, 114 aktivitas, kami kemarin sudah mengenalkan anak-anak kita kepada 34 bahasa bakat atau sifat bakat ini ya. Ya, yang bentuknya ada 4 bagian ya, ya Bunda ya di sini. Melihat. Nah, ini kami pun juga anak-anak mewarnai dengan warna merah dan hitam. Tujuannya untuk anak-anak lebih mengenal dulu, mampu menyatakan, mampu mengungkapkan apa yang disuka, apa yang tidak disuka dengan warna suka. Jika warna merah, tidak suka dengan warna eh, apa dengan warna hitam lalu putih bisa jadi kalau 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 di yang lengkapnya putih itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi kemarin kami tidak menggunakan itu dulu buat anak-anak. Kita menggunakan 2 warna dulu. Dan ini tidak semua kami sampaikan pada siswa-siswa kami. Kami sesuaikan dengan secara jumlahnya tergantung dari kami perkenalkan berdasarkan usia juga dan kelas. Itu tidak jumlahnya tidak sama ya Bunda ya. Nah, insya Allah nanti akan kita lengkapi lagi semakin kelasnya ke atas untuk refresh buat anak-anak kita semua semakin mengenal lagi seperti itu. Artinya semakin banyak anak kelas atas, semakin apa ya terisinya lebih banyak, lebih berwarna ya. Kelas 5 kelas 6 alhamdulillah lebih berwarna. Bahkan anak-anak itu saking excitednya, mereka udah pada pengen duluan target 10 pengen udah Miss ini apa, Miss ini apa gitu. Bahkan seseorang udah langsung semangat banget buat mewarnai untuk memahami dirinya ada di yang mana kekuatannya. Nah, kita lihat ayah bunda untuk bahasa bakat kita fokus di sini. Ada area thinking, area striving ya bawah yang warna merah. Ini area intrapersonal. Ibaratnya dibagi 2 menjadi inter dan intra. Ini ada influencing dan relating. Influencing dan relating, nah banyak berinteraksi dengan orang lain ya. Artinya kita lebih pada intrapersonalnya lebih kuat juga seperti itu. Sementara kalau ada thinking dan striving lebih pada intrapersonal, pada kemampuan diri. Thinking dibagi menjadi otak kanan dan otak kiri, lalu striving itu adalah kemampuan semangat, semangat untuk dirinya, memotivasi diri. Lalu influencing itu adalah mampu mempengaruhi orang lain dan relating itu sama yang mempengaruhi banyak membangun relasi ataupun juga berinteraksi dengan banyak orang. Baik. Eh, Dari sini kita akan bagi lagi, saya akan pindah slide dulu untuk membuka. Kita akan bahas di area thinking dulu ya. Area thinking lalu striving, nanti akan dilanjutkan dengan video yang lainnya. Nah, sebelumnya, mengapa kita sebagai orang tua perlu mengenal bakat dari anak-anak kita semuanya, bahkan dengan bakat diri sendiri ataupun juga suami atau pasangan maupun orang lain. Tapi paling utama kita bahas anak-anak kita dulu ya Bunda ya, karena di sini kita sedang membangun kelekatan dengan anak-anak kita. Tadi tujuannya pertama adalah membangun mengenal diri, semakin mengenali who am I, dan orang tua semakin kenal anaknya. Oh, aku tahu nih kenapa dia itu susah banget kalau dikasih tahu gitu. Atau kesannya nyuruh-nyuruh aja. Ataupun mungkin anakku tuh kok gampang banget berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita bisa semakin mengenal. Kita bahas tadi ya. Kemudian menambah syukur pada Allah dengan Allah berikan beragam kekuatan dan keunikan pada diri kita masing-masing. Dan pastinya sabar dalam menggali potensi diri dari anak-anak kita. Lalu kita mampu menuntun bakat anak-anak kita, bukan hanya menuntut ya Bun ya. Terkadang kita suka lupa bahwa kita mengharapkan sesuatu yang menjadi kekuatan diri kita, tapi tidak menuntun apa yang menjadi kekuatan di anak-anak kita. Karena tadi kita belum terlalu kenal, harapan kita sangat besar. Lalu tujuannya adalah kita mampu mengapresiasi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak, bukan saat hanya berprestasi saja. Artinya kalau tidak ada prestasi ya udah apapun yang dia lakukan biasa aja gitu aja. Cemen banget ngerjainnya hanya sebatas itu gitu ya. Padahal mereka sangat mudah berupaya banget untuk bisa melakukan sesuatu yang hal yang baru mungkin ya. Satu hal yang baru mereka lakukan itu butuh effort, sesuatu yang butuh keberanian itu perlu kita apresiasi. Lalu
pastinya lebih dekat secara emosi dan menumbuhkan kelekatan. Karena saat observasi kita mengenal bakat anak-anak tidak lepas dari adanya komunikasi, kedekatan, kemudian juga apa ya, memahami ya, terutama komunikasi inilah kita bisa semakin tahu anak-anak dan bisa memahami sehingga bahasa cinta, bahasa bakatnya bisa kita pegang dan kita pun semakin nyaman anak-anak berdekatan dengan kita. Lalu anak tumbuh dengan bahagia. Nah, soal ini wajib ya Bun ya, karena saya visi misi kasuhan juga. Jangan sampai anak-anak ataupun dewasanya nanti hanya sebuah rutinitas untuk melakukan sesuatu tanpa ada sebuah tujuan. Merasanya sebuah kewajiban saja gitu. Merasanya sebuah tuntutan saja yang harus dilakukan tapi tidak menemukan bahagianya. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia, baik bahagia secara mentalnya, bahagia secara fisiknya juga ya, sehingga dia akan lebih nyaman menemukan dirinya, menemukan passionnya, dan melakukan aktivitas yang menjadi rahmatan lil alamin. Baik, sahabat Bunda, saya matikan share screen ini dulu. Kita akan masuk kepada penjelasan tentang bahasa bakat. Bahasa bakat kita akan bahas untuk hmm, bahasa bakat untuk area thinking dulu ya Bun ya. Oke, saya share screen dulu yang area thinking. Saya tadi sampaikan ada 4 bagian dari peta bakat. Nah, namanya peta berarti petunjuk ya Bunda ya Ayah ya. Peta bakat kita mau kemana nih? Mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus, mau belok gitu. Ya di lampu merah di mana harus berhenti dan segala macamnya. Ini adalah kita bahas tadi masih sebelah kiri ya, sebelah kiri atas area thinking. Thinking itu terbagi dengan otak kanan dan otak kiri. Lalu kita bahas apa bahasa bakat apa saja yang muncul di sana di area thinking. Bentar, transmitting sensei. Nah, ini tiga bahasa bakat ini adalah ditemukan oleh Gallup. Gallup itu adalah lembaga manajemen di Amerika bahwa dia mengamati dari 50.000 karyawannya ya, 100.000 karyawannya dan lalu memunculkan bahasa 34 bakat ini sehingga muncul dalam bahasa Inggris ya Bunda ya. Nah, ini kalau dalam urutkan kita seluruhnya memiliki 34 bahasa bakat ini. Ayah, bunda semua miliki. Tapi yang membedakan adalah urutannya. Mana yang paling dominan, mana yang di bawah, mana yang paling rendah ibaratnya. Yang di atas itu menjadi dominan itu saat tadi menjadi kekuatan kita. Karena kita sudah tahu itu paling dominan, namanya dominan ya pun ya, ayahnya menjadi kekuatan. Sementara kalau yang hitam, kalau misalnya di bawah, area itu bukannya tidak ada, tapi kita ada keterbatasan. Mungkin tidak sekuat dengan yang ada di posisi atas. Nah, ini hanya bisa ditemukan saat asesmen saja, asesmen lengkap untuk bisa mengenal mana urutan yang ada pada diri kita. Tapi bagi anak-anak kita sifatnya masih mengenalkan dulu karena kita sudah mengobservasi. Inilah pentingnya ayah bunda mengenal bahasa-bahasa bakat sehingga bisa mengamati, mengobservasi bagaimana bahasa bakat anak-anak kita. Ini ya, ada thinking. Marketing ada otak kiri, otak kanan. Yang kanan itu ada futuristic, strategic, ideation. Lalu di otak kiri ini ada analytical, learner, input, intellection, dan konteks. Ya. Nah, apa sih futuristik nih? Futuristik tadi ada di eh, sebelumnya ya. Oke. Futuristik ada di sebelah otak kanan, betul-betul ya. Jadi ada nggak sih anak-anak kita yang banyak nih mimpinya? Wah nanti gitu ya. Ayah, bunda, aku nanti kalau sudah besar, aku mau bikin apa ya? Mau bikin bangunan yang sangat besar, megah, ada liftnya dan segala macam. Mungkin ya beberapa imajinasinya di luar eh, pikiran kita saat ini ya tidak terbayangkan, tapi kondisi mereka sudah bisa menjelaskan atau melihat sesuatu jauh gitu. Banyak sekali mimpi-mimpi yang dibangun oleh anak-anak, imajinasinya luar biasa. Kita sampai suka mungkin saking bersuka suka ribut, bisa jadi bisa ribut ya, munculkan keributan. Apa sih Dek, kamu tuh mimpi kok ngayal banget sih?
Udah, jangan ngaco aja, begini, udah belajar aja yang benar. Mungkin bisa jadi seperti itu kalau kita tidak paham ya. Nah, baiknya saat kita tahu anak-anak yang seperti ini, udah catat aja, amati apa yang dipikirkan, apa yang dibicarakan. Kita gali lagi lebih dalam dari mimpi dari anak-anak atau visionernya. Karena ini adalah salah satu ciri-ciri anak yang memiliki bakat futuristik ya, atau visioner. Lalu strategik sama asekuratif tekanan juga. Ini di mana kita atau anak-anak kita memiliki banyak strategi untuk dapat memenuhi keinginannya ataupun mencapai tujuannya. Dia selalu mencoba sesuatu yang berbeda, kemudian juga selalu mencoba hal-hal baru gitu untuk bagaimana bisa mendapatkan ini dengan cara dan segala macamnya. Biasanya strategik ini juga dibarengi dengan ideation ya Pak Ibu ya. Jadi bagaimana mencapai sesuatu lebih strategik itu adalah sebuah capaian mampu memikirkan bagaimana dia ingin mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan-tujuan yang akan ditempuhnya. Nah, ada nggak yang begini anak-anak kita? Nah, ideation juga sama. Arti banyak banget ide. Karena kan yang baru sedikit idenya udah ada celing lagi. Bunda kita begini, kita begini, kita bikin sesuatu ya dari karton. Kita bikin eh, mungkin robot-robotan. Baru sebentar, Bunda, ayo kita pergi lagi yuk. Kita bikin mau ke sana mungkin ataupun ke banyak hal yang menjadi pikiran-pikirannya muncul ya. Terkadang juga anak-anak ini suka berpikirnya out of the box ya. Karena dia tidak suka dengan sebuah rutinitas, pastinya akan terus mencari ide-ide dan menggali apalagi yang baru ya, apa yang bisa aku lakukan ya dan segala macamnya. Dia butuh asupan-asupan atau inspirasi banyak hal untuk menumbuhkan terus ide-idenya. Ada juga anak-anak kita yang ranahnya kuat di analytical atau di otak kiri. Nah, yang analytical itu adalah senang dengan data-data, dengan angka-angka. Ya ini mungkin buat anak-anak kita yang jago matematika, mudah memahami angka, perkalian, penjumlahan, dan segala macamnya. Ini akan akan sangat terlihat ya. Apalagi kalau misalnya kita ataupun orang dewasa biasanya cenderungnya buktinya apa, datanya apa. Nah, itu kecenderungan di analitikalnya lebih tinggi juga. Nah, anak-anak inilah anak-anak yang bisa berpikir kritis. Lalu learner. Learner itu adalah orang yang suka haus dengan pengetahuan, senang dengan belajar hal-hal baru. Nah, kalau anak-anak kita lihat dia mencoba satu hal yang lain, kemudian ini itu artinya learnernya sudah muncul. Tinggal kita amati lagi pembelajaran apa saja yang sedang diminatinya, yang sedang dilakukannya. Nah, kita perlu semakin gali lagi ya, semakin tajam. Artinya learnernya di bidang apa, di area apa. Nah, lalu input nih, coba ayah bunda nih atau bunda-bunda biasanya banyak sekali yang suka ngumpul-ngumpulin barang gitu kan, atau koleksi-koleksi. Nah, atau anak-anak kita dilihat seneng banget koleksi perintilan-perintilan, mungkin stiker, atau mungkin juga kartu-kartu dan segala macamnya. Input itu artinya mengumpulkan eh, sesuatu yang dia anggap penting ya. Nah, ini mereka input artinya. Mungkin saat jalan-jalan ke pantai dikumpulkan nih kerang-kerang yang dia temukan. Kemudian pas lagi jalan-jalan ke taman ada botol apa namanya tutup botol ya kayak dulu anak saya begitu tutup botol dia kumpul-kumpulin. Oh ternyata memang dia punya rencana untuk membuat sesuatu. Tapi senang aja dia ngumpulin jadi banyak gitu kan ya. Artinya input. Lalu intellection nih. Intellection itu adalah deep thinker, atau senang berpikir mendalam, memahami, berpikir kritis ya. Jadi membuat inovasi apa gitu ya, sehingga dia banyak berpikir sebab akibatnya gitu. Bahkan mungkin lihat sendiri apakah anak ini bengong ya. Kalau ada anak kita bengong gitu. Bengongnya kita tanya ngapain kamu bengong? Misalnya kamu mikirin apa kalau kamu bengong? Nah, silahkan ditanya. Ya, karena ada anak-anak ciri-ciri orang yang intelektual ini adalah memang suka merenung, suka menyendiri dan berpikir gitu ya, berpikir keras untuk apa yang menjadi pikirannya. Silahkan itu nanti ayah bunda harus komunikasikan. Jadi kita dalam memahami anak-anak tidak langsung menjudge segala sesuatunya, tapi kita perlu konfirmasi ulang apa yang difikirkan, apa yang dilakukan, apa yang kamu pelajari, apa yang
amati kita arahnya kemana nih mengerucutnya gitu ya, karena bagaimanapun juga ini adalah bahasa bakat ini masih sangat luas. Nanti kita kolaborasikan, kita kuatkan lagi di arah eh, kekuatan aktivitasnya ataupun juga keminatannya di bidang-bidang terkait. Nah, lalu ada konteks juga. Konteks itu adalah yang suka memberikan informasi historical ya, misalnya atau masalah tentang masalah lampau ya, tentang lampau seperti masa tentang sejarah, cerita tentang yang waktu yang lalu mungkin ada Sirah Nabawiyah dan segala macamnya. Anak-anak senang dengan masalah-masalah yang lalu ya. Bahkan dia mungkin masih selalu mengingat kejadian-kejadian yang sudah lampau ya, bah- bisa jadi yang dia alami ataupun dia lihat ya, dia sangat-sangat mengingat sekali kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Ada orang yang cuek ya Bun ya, tapi mungkin bagi anak-anak kita yang konteksnya kuat, ini menjadi kekuatan. Oke, itu bagian dari analytical yang thinking ya, ada kata kanan. Ini maaf, ini buku yang pernah kita buat juga terkait bakat yang ada dalam diri anak. Baik, selanjutnya kita lanjut. Oke, silakan diendapkan ya Ayah Bunda ya. Atau dicatat, diingat-ingat kembali nih. Silakan nanti Ayah Bunda sambil mencatat, ada catatan di rumah. Diingat lagi, oh anakku si A ini. Tapi kalau kita mengamati anak-anak itu satu-satu ya Bunda ya Ayah ya. Jangan random gitu. Kita punya 3 anak, jangan saat mengamatinya, oh iya si ini nih area analytical nih ada si ini ya, ini si itu ada gitu. Yang A ada, yang B ada, yang di sininya. Kita fokus satu-satu. Saat kita mau mengamati yang A, tadi amati dulu, kita pilih salah satu anak kita untuk saat ini. Lalu tadi lihat apakah analitikalnya nyala ada atau tidak, konteksnya ada atau tidak. Kemudian tadi ideationnya menyala atau tidak gitu ya. Nah silahkan Bunda pun boleh mewarnai beberapa poin yang saya sampaikan dengan warna-warna ya. Boleh tadi dengan warna atau checklist-checklist dulu sambil memahami, belajar memahami anak kita. Sambil nanti diskusikan kembali. Baik, kita lanjutkan sesi yang ke pertama ini dari area thinking ke striving ya. Ini di area kiri juga tadi di area intrapersonal ya. Kita bahas di sini dulu. Nah, area striving tadi saya sampaikan sesuatu yang memotivasi atau menguatkan semangat. Jadi dia punya semangat dari diri sendiri nih, tidak dari orang lain. Oh, kita mau ini, mau melakukan sesuatu, sebuah tujuan karena memang punya motivasi dari diri. Saya mau ke sekolahan karena memang punya motivasi untuk belajar gitu kan. Punya motivasi untuk menambah ilmu dan segala macamnya. Ingin belajar tentang atau melakukan sesuatu bukan lagi dari ayah bunda yang harus menyemangati, tapi memang anak-anak seperti ini memiliki apa namanya kekuatan untuk bisa lebih semangat, menyemangati aktivitasnya. Oke, ini kita lihat ya. Jadi sini senang berbuat, saya senang berbuat, kemudian nanti dari sudah kita sampaikan tadi. Nih, silakan ayah bunda mau langsung ngisi-ngisi juga atau dicek ada apa yang saya sebutkan, silakan di checklist-checklist untuk salah satu anak kita ya. Oke, kita masuk ke area striving. Yang pertama adalah restoratif. Restoratif ini adalah orang-orang yang senang memperbaiki, menemukan solusinya, bahkan kembalikan pada kondisi semula. Sederhananya seperti bengkel ya Pak Ibu ya, misalnya memperbaiki sesuatu, ataupun juga em, kalau 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 peran itu mungkin kayak psikolog ya, dokter gitu, karena menyembuhkan dari yang awalnya, bahkan mungkin awalnya sakit, insya Allah di harus operasi sehingga eh, apa ya, dengan jalan tersebut lebih sehat lagi gitu kan. Nah ini orang-orang restoratif itu mampu merancang, mampu menemukan solusi dan memperbaiki ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang membutuhkan eh, semangat dari diri sendiri untuk bisa berbuat sesuatu untuk orang lain ataupun untuk sebuah benda. Kemudian deliberatif, nih coba lihat, deliberatif ini adalah orang yang apa ya, sangat hati-hati banget. Nah, apa segala sesuatu mau bertindak itu cermat banget, banyak pertimbangan, banyak perhitungan.
Kalau kita orang dewasa mau bisnis aja, mau pengen bisnis nih kayak, tapi banyak pertimbangan ini itu segala macam dibikin akhirnya nggak jalan-jalan ya. Nah, orang-orang depresif ini cenderung seperti itu, sangat berhati-hati sehingga segala sesuatu itu sangat sulit untuk dilakukan. Nah, kita lihat kembali anak-anak kita. Apakah ada anak-anak kita yang sangat berhati-hati sekali, banyak ketakutannya, banyak banyak pertimbangan-pertimbangannya. Coba kita lihat lagi. Atau jangan-jangan kita yang begitu nih sebagai orang tua, akhirnya tertransfer pada anak kita dengan banyak kehati-hatian, yang kecemasan yang berlebihan ya, ketakutan, akhirnya itu menjadi sebuah pola asuh yang menurun pada anak kita juga. Nah, kita lihat apakah anak kita memiliki sifat seperti ini. Sementara kita kadang-kadang, ayo maju, ayo begini, melakukan sesuatu, pengennya buru-buru. Padahal anak kita sangat hati-hati untuk melakukan suatu hal baru. Lalu selanjutnya adalah arranger. Nah, ranger itu adalah anak-anak kita yang mampu mengorganisir sebuah aktivitas dan bekerja dengan efisien. Bisa bekerja sama dengan banyak orang, bisa mengarrange waktu, bisa mengarrange tempat. Mungkin dia sedang menata mainan-mainannya, mengatur teman-temannya. Nanti temanku kita main begini, begitu, dan segala macamnya. Ya, ibaratnya dia punya strategi juga untuk mengatur banyak orang ya yang ada di sana. Ya, kalau misalnya secara peran, saya orkestra konduktor ini kan bagaimana menyatukan hal yang berbeda dalam sebuah tim, tapi menjadi sebuah harmonisasi. Nah, ini mungkin anak-anak kita ada yang di sana, baik pada barang, orang, ataupun juga yang lainnya, kita coba amati. Lalu disiplin. Nah, disiplinnya bukan karena takut ya ayah bunda ya, karena takut dimarahin ayah nih, takut dimarahin bunda, disiplinnya harus beresin barang-barang dan lain-lainnya. Tapi dia memang artinya punya punya sebuah kekuatan bahwa segala sesuatu yang sudah dia lakukan, sekomit dia lakukan, dia inginkan, dia melakukannya dengan disiplin. Artinya dia senang dengan sebuah rutinitas yang keteraturan, berangkat harus jam berapa, siap harus segala macam, kemudian ngapain-ngapain segala macam berurutan dan dilakukan dengan teratur. Orang-orang yang bisa memenuhi SOP ya, orang-orang seperti ini. Jadi lebih lebih senang dengan sebuah keteraturan. Nah, ada yang selain disiplin konsisten, artinya dengan sebuah suatu konsistensi itu eh, tadi jelas dalam aktivitasnya, akan rutin melakukannya, dan tidak bisa dengan perubahan yang mendadak. Kalaupun ada yang berubah, ini perlu adaptasi yang sangat panjang, penjelasan, dan segala macamnya. Butuh waktu untuk memahamkannya. Artinya anak-anak yang begini ya senang dengan sebuah konsisten. Kalau ayah udah bilang begitu, pengennya itu yang dijalankan. Sangat susah untuk bisa dibelokkan ya. Nah, coba kita lihat kembali. Lalu fokusnya, bagaimana fokus kita? Nah, fokus anak-anak kita. Fokus bukan berarti dalam rentang waktu yang pendek ya, Ayah Bunda. Kalau fokus dalam rentang waktu yang pendek ini lebih kepada kemampuan saraf sensorik dan segala macam untuk melihat apa ya, melakukan sebuah aktivitas. Tapi fokus di sini adalah dalam melakukan kegiatan ataupun aktivitas, dia mampu melakukannya dengan rentang waktu yang bisa disepakati. Misalnya sedang main balok nih, main balok dengan waktu setengah jam dia asik ngikutin ngerjainnya terus, ya seperti itu. Nah, dan cenderung orang-orang seperti ini yang memang merasa nyaman untuk melakukan hal-hal yang disenanginya. Kita amati lagi nih, coba fokusnya anak-anak kita ada di mana saat melakukan kegiatan apa, dia anteng banget, asik banget gitu ya, sampai nggak bergerak dari tempat duduknya, walaupun bergerak mungkin hanya sebatas ngambil minum ataupun apa ya ke toilet, tapi kembali lagi ya. Nah itu masih suatu hal yang wajar. Lalu kita lihat ke achiever. Achiever itu adalah orang-orang yang nggak pernah lelah, kemudian semangat sekali untuk melakukan sesuatu. Coba lihat lagi anak kita mungkin walaupun badannya capek tapi pengen bergerak terus aktif terus mau apa-apa langsung hayu hayu tanpa banyak berpikir mungkin ya pengennya langsung melakukan aktivitas-aktivitas yang ingin dilakukan ataupun direncanakan oleh kita. Sangat semangat ya bahkan tidak mempertimbangkan apakah itu cuaca hujan, apakah kondisinya sedang apa dan segala macam tidak banyak pertimbangan tapi dia akan sangat semangat. Terus lalu
Selanjutnya ada responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab kita lihat bagaimana anak-anak kita tanggung jawab untuk melakukan sesuatu atau tidak. Apakah dia sudah belajar dengan sendiri atau belum, bagaimana tanggung jawab untuk merapihkan barang-barangnya dan segala macam kita lihat. Atau mungkin ada responsibility tertentu yang dia kuat ternyata, aku bertanggung jawab di kelas mungkin sebagai ketua kelas untuk datang pagi-pagi karena harus membuka doa dan segala macam. Nah, kita lihat responsibility itu ada di sana atau tidak. Selanjutnya belief ya. Belief itu adalah perasaan yang ada pada anak-anak kita sangat mementingkan orang lain. Ya, bisa jadi nggak enakan. Sama aja kayak kita nih, misalnya, aduh nggak enak banget nih nolak seseorang, misalnya karena membutuhkan bantuan gitu ya. Padahal kita juga waktunya terbatas dan segala macamnya, tapi kita upayakan untuk orang lain karena ya tadi beliefnya tadi sangat kuat. Apakah anak-anak kita seperti itu? Jadi kadang-kadang merasa, kok anakku nggak punya daya pertahanan dirinya ya, gitu segala macam orang-orang mau minta bantu, bantu, senang melayani orang lain, pokoknya senang menyenangkan orang lain gitu kan ya. Nah, itu kepada beliefnya yang kuat. Silahkan ya Bunda nih sambil diwarnain seperti ini juga boleh juga. Nah, mungkin itu dari saya untuk dua sesi ini. Dua sesi yang tadi di area thinking dan striving. Kita stop dulu. Di, kita kita diskusi sesi video ini untuk area thinking dan strivingnya ya. Insya Allah kita akan lanjut lagi dengan video yang selanjutnya. Untuk di area bahasa bakat terkait influencing dan relating, lebih kepada interpersonal, di bagian mana saja anak-anak kita menyala untuk hal tersebut. Ya, baik, terima kasih banyak ya Bunda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.